Masuk ya harfun nida, munada mudhaf. Ya Rasulullah. Ada juga orang bersolawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Salah itu. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah. Masuk ya, berubah menjadi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hal li ajrun, hal apakah li saya ajrun dapat pahala, apakah saya dapat pahala fi bani Abi Salamah? Saya kasih makan ini, nama anaknya Salamah, nama suaminya panggilannya Abu Salamah. Yang ngomong ini Ummu Salamah. Meninggal Abu Salamah ini. Lalu Ummu Salamah ini ngasih makan anak-anak. Apakah saya dapat pahala ngasih makan anak suami saya ini? Yang ngasih makan anak ini suami apa istri? Suami. Meninggal suami. Kebetulan si istri ini punya kebun sawit. Lalu hasil kebunnya ini dibelikannya ke beras, dikasihnya makan anak suaminya ini. Kan anak dia juga itu Pak Ustadz. Iya memang anak dia, tapi yang wajib ngasih makan suaminya. Sekarang pakai duit dia. Dapat pahala enggak dia ngasih makan anaknya ini pakai duit dia? An unfiqa alaihim, aku kasih nafkah kepada mereka. Itu menunjukkan sahabat Nabi itu cerdas. Jadi dia berpikir, dia yang wajib ngasih makan ini suami, bukan aku. Tak wajib ngasih makan anak ini. Terus kalau aku punya duit, ku kasih makan, ku belikan ke beras, ku belikan ke ikan, ku belikan ke sayur, ku masakkan, aku dapat pahala apa tidak? Walastu bitarikatihim, aku tidak ada tirkah harta warisan. Suami ini tak ada meninggalkan tanah, sawah, kebun, tak ada untuk ngasih makan anaknya. Hakaza wa hakaza, segini tak ada. Innama hum baniya walastu bitarikatihim, aku tidak meninggalkan mereka, aku tak membiarkan mereka, ku kasih mereka makan. Innama hum baniya, dan mereka anakku. Aku yang mengandung mereka, aku yang melahirkan mereka. Terus aku dapat pahala atau tidak? Faqala, Nabi menjawab. Jadi Nabi itu selalunya berdialog. Kalau ngomong sendiri, monolog. Nabi yang ngomong sendiri itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ngomong sendiri. Itu pun kadang-kadang Nabi bercakap juga dia sama jamaah itu. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk orang duduk dia. Apa kata Nabi? Qum, tegak kata Nabi. Fa shalli rak'ataini, salat. Jadi dalam khutbah pun Nabi dialog, mengedepankan dialog. Itu maka saya dari dulu tausiah, habis itu ada ruang dialog, tanya jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Apa jawab Nabi? Naam, ya. Ya itu maksudnya kau dapat pahala. Laki ajru, laki. Kalau laki-laki laka. Kalau perempuan laki. Laki engkau ajru, dapat pahala. Ma amfaqi, kalau kau kasih nafkah alaihim. Kau kasih nafkah ke anak-anakmu itu, kau dapat pahala. Jadi ibu-ibu yang meninggal suaminya tak ada meninggalkan harta warisan, lalu kemudian ibu berdagang, berniaga, berjualan, berkebun, ibu kasih makan anak, belikan baju, sekolahkan dia, ibu dapat pahala. Jangan mengamuk-ngamuk, hilang pahalanya. La tubtilu
sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu. Dua yang membatalkan sedekah nih. Yang pertama, manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Pas giliran marah, ayah kalian dulu mati, sendal buruk itulah yang tinggal. Kalau tak aku ngasih makan kalian, mati kalian semua. Oh, jangan. Udah jadi sedekah itu. Wal adza, jangan sampai menyakiti hati, menyinggung perasaan. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adza, sedekah yang diiringi tatapan mata, perbuatan tangan, cakap, omongan yang menyinggung perasaan. Lebih baik cakap baik. Ada orang ngasih duit tapi cakapnya kasar, itu tak baik. Ada yang lebih parah lagi, udah tak ngasih kasar pula. Makanya kalau sampai lampu merah itu, kalau tak ngasih bilang aja gini, udah. Kalau kasih, kasih. Ada orang ngasih, ngapain kalian di sini? Tapi dikasihnya 5.000. Ada yang udah tak ngasih, kalian ini gembel, sampah masyarakat. Tak ngasih pula. 2 kali dia. Ada perempuan yang nasibnya kurang baik. Suami berduit tapi pelit. Ada memang jenis laki-laki. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalian kalau mencari menantu, walaupun sembayangnya 5 waktu, walaupun puasa Senin Kamisnya tak tinggal, tapi kalau pelit, menderita anak kalian. Dari mana kita tahu dia baik, Pak Ustadz? Tengok waktu dia datang bawa apa. Datang dia bawanya pisang agak setandan, bawanya lengkeng. Tapi waktu dia datang sendiri, jangan waktu dia datang sama mama, sama mak bapaknya. Boleh jadi bapaknya baik, dia ikut emaknya. Rajin pun dia sembahyang, puasa sunatnya rajin, cakapnya lembut, tapi kalau dia pelit, menderita anak perempuan kalian. Setahun sekali pun payah dia bersalin baju. Mudah-mudahan ibu, semua bapak dapat menantu yang baik-baik. Nah, banyak juga orang yang ketakutan. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Isra Mi'raj, Nabi menoleh ke belakang. Ditengoknya ke belakang ada perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Kata Nabi, siapa kamu? Kenapa bisa pula ada di belakang Nabi? Perempuan itu adalah orang yang mati suaminya membesarkan anak yatim. Meninggal suaminya, dijaganya anak yatim ini. Kalau meninggal suami, istri itu boleh menikah 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, seorang perempuan yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi kalian kalau punya istri meninggal kalian, surat nikah kalian itu cuma bertahan 4 bulan 10 hari. Habis itu bergantilah jadi nama Bronis, Brondong Manis. Nah, sekarang masalah anak. Kemana pergi anak tadi? Anak diserahkan kepada wali. Anak diserahkan kepada wali. Siapa walinya? Ayahnya meninggal, atuknya. Ada atuknya, itu maka atuknya menjaga. Itu makanya Nabi Muhammad SAW meninggal ayahnya, meninggal ibunya, dijaga oleh
Abdul Muttalib. Atuk menjaga. Ayah tak ada ayah, atuk tak ada atuk, abang tak ada abang, adik tak ada adik, abang ayah, atuk ayah. Beruntunglah orang Minangkabau. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, atuk ayahnya. Siapa lagi? Nini mama. Ini nini mama itu sebenarnya tanggung jawab. Jadi kalau ikut ajaran Islam, satu aja sayapnya, sebelah ayah. Tapi kalau pakai adat, dua sayap, sebelah ayah dengan sebelah emak. Nenek mama ini kan sebelah emak ini kan, nenek mama. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jadi bukan pada keuntungan, pada tanggung jawab. Mulai tanggung jawab makannya, pakaiannya, dan insya Allah tidak akan kelaparan. Kenapa tidak kelaparan? Miskin misalnya keluarga ayahnya nih, tak peduli keluarga ayah nih. Atuk tak peduli, abang tak peduli, pakcik tak peduli. Dia tak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi. Sawah. Sawah itu diwariskan ke perempuan, hak pakai, bukan hak milik. Maka tidak akan mungkin kelaparan. Begitulah mereka dulu menjaga. Ini dijaga oleh agama, ini dijaga oleh adat. Sehingga bagaimana anak kemanakan ini tak kelaparan. Kalau ada anak kemanakan kelaparan, berarti dua sayapnya patah. Sayap-sayap patah. Al-ajnihah al-mutakassirah kahlil Gibran. Oke, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun disepakati. Alaih atasnya. Apa maksud disepakati atasnya? Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari memuat hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim pun memuat hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka istilahnya namanya muttafaqun alaih. Rupanya ada hadis itu yang cuma di Bukhari. Ada? Di Bukhari aja, di Muslim tak ada. Ada yang di Muslim aja, Bukhari tak ada. Oh, jadi Bukhari Muslim itu dua orang Pak Ustaz. Bukhari Muslim itu dua orang. Di tempat saya ada Pak Bukhari namanya Bukhari Muslim. Ngambil barokah, diambilnya dua-dua. Bukhari bukan nama orang. Bukhari itu nama kampung. Bukhara nama kampung. Di Uzbekistan. Kebetulan orang Bukhara. Berarti Bukhari. Al-Bukhari maksudnya orang Bukhara. Orang Kampar Al-Kampari, orang Kampar. Orang Inhu Al-Indragiri, orang Banjar Al-Banjari, orang Jawa Al-Jawi. Jadi semua ulama yang datang dari Nusantara ini, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu dulu di Makkah itu mereka dipanggil Al-Jawi. Karena dulu pulau yang paling besar, paling masyhur adalah pulau Jawa. Walaupun dia datang dari Minang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Coba tengok di itu, coba tulis di internet. Loh, Syekh Ahmad Khatib bukan orang Jawa, dia kan orang Minang. Kenapa Al-Jawi? Al-Jawi di situ maksudnya nisbatan ke kita ini disebut semua. Makanya orang Malaysia menyebut tulis Arab Melayu itu disebut dengan Arab Jawi. Coba tanya orang Malaysia, coba tanya dia, tunjukkan Arab Jawi. Bagar itu orang Arab tuh menyebut qab tu G. Bagar artinya lembu. Jawi bagar maksudnya asal nampaknya kita Jawi bagar. Jawi bagar. Maksudnya kau hitam, pesek, jelek, lembu. Enggak bisa, gara-gara orang kita ini enggak fasih bahasa Arab. Mereka ganteng, mancung, putih, fasih bahasa Arab. Jadi asal tengoknya kita Jawi bagar, Jawi bagar, Jawi bagar.
sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang kita ini yang pesek ini diangkat Allah derajatnya. Muncul 3 jawi ini yang hebat-hebat. Yang pertama ahli tafsir, menulis kitab tafsir Marah Labid dan bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin seluruh ulama Makkah Madinah. Itu dia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ahli tafsir. Yang kedua muncul lagi ahli hadis, namanya sanad kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dia pemegang sanadnya. Kitabnya dicetak di Beirut, namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Satu ahli tafsir, satu ahli hadis. Yang satu lagi ahli fikih, jadi imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Sejak itulah yang pesek ini tak lagi dipanggil Jawi Bagar. Oh gitu. Sejak itu segan orang tuh. Asal ditengoknya tak jadi lagi manggil Jawi Bagar. Jadi pernah orang kita ini di Makkah Madinah itu disegani. Ahli tafsir, jangan ejek mereka. Mereka ini bukan Jawi Bagar. Mereka ini orang hebat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Sempat melambung, habis itu jatuh lagi. Asal jumpa sama orang kita, Siti Rahmah, katanya ngejek kita. Saya waktu zaman kuliah dulu kalau naik taksi jarang hampir tak pernah saya ngaku orang Indonesia. Kalau naik taksi tanya, Indonesia katanya, Thailand di. Bohong berarti Pak Ustadz. Enggak, kita kan dekat dengan Thailand. Kenapa Ustadz tak ngaku Indonesia? Karena kalau nanti ngaku Indonesia, lalu dia ejek-ejeknya kita, Siti Rahmah, murah kata. Kita sebagai laki-laki kan dia ejek begitu, emosi kita. Mau ditinju dia besar. Heran juga dia, kok hitam Thailand satu ini katanya. Begitulah hebatnya orang kita ini. Lanjut hadis 292. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Fi hadisihi tawil. Hadisnya panjang. Ini dalil boleh memotong hadis yang panjang. Ini kan sanadnya panjang ini dari Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Nabi meninggal tahun 11. Berarti jarak Nabi dengan Imam Nawawi ada 600 tahun. Kenapa sanadnya hilang? Boleh memotong sanad, menyebutkan hanya rawi a'la. Rawi a'la maksudnya sahabat Nabinya aja sebut. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali, apakah Thalha, apakah Zubair, Abu Hurairah, boleh. Tapi di ujungnya mesti disebutkan siapa meriwayatkan. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari supaya orang tahu, oh hadisnya di sini. Maksudnya kalau mau menengok sanadnya lengkap, tengok di sini. Itu maksudnya. Hadis tawil, hadisnya panjang. Alladzi qaddamnahu, yang sudah kami sebutkan fi awalil kitab, di awal kitab Riyadhus Shalihin ini udah pernah hadis ini. Fi babin niyah, di dalam bab niat. Anna Rasulullah. Tadi katanya Rasulullah, ya, karena ada taukid jadi la. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu, ada di Riau ini. Katanya Rasulullah enggak boleh dirubah. Rasulullah tak boleh dirubah. Sampai murid-muridnya azan di masjid itu Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur. Kita kalau azan asyhadu anna Muhammadan. Saya ditanya, saya tahu itu karena ceramah di situ ditanya. Ustaz, kata guru kami Muhammadur Rasulullah, tak boleh dirubah Muhammadan. Terus yang saya tanyakan, Pak Ustaz, kayak mana itu? Katanya.
Saya bilang, kok bisa jadi guru kau itu? Kok bisa dia jadi guru? Saya bilang. Jadi tak Ustaz jawab, enggak. Kok bisa dia jadi guru? Anna Muhammadan, anna Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad. Apa kata Nabi? Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, kalau engkau memberikan nafkah, kalau kau mengasih nafkah ke anak bini, tabtaghi biha wajh Allah, kau mengasih makan anakmu, kau kasih minum binimu, tapi yang kau harapkan hanya wajh Allah, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah. Jangan sebut wajah Allah. Nanti kalau sebut wajah Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Hadis-hadis yang menunjukkan kesamaan disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat sama. Tangan Allah, jangan sebut tangan Allah. Kuasa Allah, jangan sebut wajah Allah. Pak Ustadz, wajah Allah Pak Ustadz? Iya, Allah itu punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Jarihah itu. Maka akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pilihannya dua. Pertama, serahkan sama Allah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tentang wajah Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang tangan Allah, wallahu a'lam bishawab. Tentang betis Allah, wallahu a'lam bishawab. Serahkan semuanya pada Allah. Jangan terjemahkan, jangan tanya. Bertanya bid'ah. Wallahu a'lam. Itu namanya aliran tafwid. Apa namanya? Tafwid. Tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kelompok yang kedua namanya takwil. Takwil mengalihkan makna zahir, makna hakiki kepada makna majazi, makna kiasan. Makna hakikinya wajah itu mana? Inilah wajah itu, ini wajah. Tak mungkin Allah punya wajah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa yang dimaksud dengan wajah? Kuasa Allah. Wah, ini Abdul Somad mentakwil. Berarti kalau mentakwil ayat berarti menghilangkan ayat. Yang mentakwil wajah itu kuasa bukan Abdul Somad, Imam Bukhari. Imam Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Mana ayatnya Pak Ustaz? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, semua ini halikun, binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Coba tengok tafsirnya. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah. Semua ini binasa kecuali kuasa Allah. Kuasa semuanya binasa kecuali kuasa Allah. Jadi antum nanti kalau ngajar ketemu yang menyebut tentang wajah, tangan, metodenya dua. Mau pakai metode tafwid, serahkan sama Allah. Atau metode yang kedua, metode takwil. Ustaz, kenapa tidak pakai tafwid? Paling selamat tafwid. Ustaz Somad, apa arti wajah? Wallahu a'lam. Nanti lama-lama saya dibilang, Ustaz Somad itu Ustaz apa? Ustaz wallahu a'lam. Maka saya pakai takwil. Takwil itu bukan berarti kita meninggalkan salaf. Salaf itu mentakwil. Salaf itu mentakwil. Imam Bukhari itu salaf apa tak salaf? Salaf. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Siapa saja yang hidup di abad 3, 2, 1 itu disebut dengan salaf. Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari makna wajah itu adalah kuasa. Lalu saya mentakwil. Berarti Ustadz Somad pengikut, saya pengikut salaf. Saya mentakwil itu pengikut salaf. Cuman saya nggak ngaku-ngaku. Saya ngikut salaf. Jangan ngaji sama Ustadz Somad, ngaji sama guru kita. Guru kami salaf. Guru kau salaf? Iya.
Berarti umur dia udah 1100 tahun lah. Salaf itu kan artinya hidup di abad ketiga. 3, 2, 1. Berarti udah tua kali guru kau itu. Jin lah berarti dia. Salaf. Yang betul itu adalah pengikut salaf. Dalam bidang fikih, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Salaf apa tak salaf? Salaf. Dalam bidang mentakwil, kita Imam Bukhari. Imam Bukhari 256, salaf. Dalam bidang fikih, salaf. Dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf juga. Jadi kita ini pengikut salaf. Kalau ngaku salaf sekarang nggak ada. Karena udah 1100 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1446. Kalau kau hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah, bukan mengharapkan kemuliaan dari sana sini hanya dari Allah, illa ujirta, kau dapat pahala biha dengan nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai nafkah. Kenapa fi-nya 2 kali itu Pak Ustaz? Fi jangan-jangan salah ketik ini. Fi yang pertama pada, fi yang kedua mulut. Fi imra'atik, makanan yang kau letakkan di mulut binimu. Kau beli beras, kan masuk ke mulut dia. Kau beli air galon, masuk ke mulut dia. Kau beli kangkung genjer, kan masuk ke mulut dia. Kau beli pokat pisang, kan masuk ke mulut dia. Semua makanan yang masuk ke mulut dia itu pun bernilai sedekah. Jadi suami-suami yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin getabasa, maka kalian kasihlah kepada bini, kepada istri, maka itu terhitung sebagai sedekah. Sampai-sampai kurma 1 kau belah 2, sebelah ke mulutmu, sebelah ke mulut binimu, itu pun bernilai sedekah. Tapi hadis ini bukan sekedar bercerita motivasi kepada suami tentang berbagi. Kenapa? Kenapa hadis ini bercerita tentang kepada istri, kepada anak? Karena ada jenis manusia kepada kawannya royal. Ada budget khusus untuk kongko-kongko ngopi. Kalau sama kawan pesan bro, mau minum, mau makan, ke kafe kita. Ke bini, ke anak, pelitnya minta ampun. Kalau ada bapak ibu yang model begini, nanti kalau sakit di rumah sakit, apa datang kawan itu menyuapkan makan? Enggak. Ibu-ibu nilai yang nanti menyuapkan makan. Betul bu? Betul kata mereka. Banyak orang-orang kawan bukan main lagi. Tapi kalau ke bini, ke anak, pelitnya, bakhilnya minta ampun. Maka kita ini berbuat baik ini mesti pakai ring. Ring 1 ini dulu. Ring 1 ini dulu. Emak, ayah, mertua, ibu mertua, anak, bini. Itu ring 1 dulu. Habis itu baru kawan. Bukan kawan dulu. Begitu juga bertetangga. Wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat dulu. Ada tetangga dekat, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, sewali, itu dulu. Kalau ayah sama emak, adik beradik, itu namanya sepupu. Kalau atuk sama nenek adik beradik, 2 pupu. Kalau unyangnya adik beradik, 3 pupu. Kalau ayah adik beradik, sewali, bukan sepupu. Anak saya sama anak Jamal itu sewali. Kenapa disebut sewali? Karena Hazik Sami bisa mewalikan anak Jamal, maka disebut saudara sewali. Ya, anak sekarang tak tahu itu saudara cuma sepupu, sikit-sikit sepupu. Rupanya bapaknya satu SD sama anak bapak kawan, bilangnya juga sepupu. Tak tahu dia, gara-gara orang tuanya tak pernah bercerita. Sesuai dengan suku kita masing-masing lah, ada istilah yang saya sebutkan tadi, istilah orang Melayu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih
Muslim. Hadis 293. Wa an Abi Mas'udin Al-Badri, dari Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Badri radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, idza anfaqar rajulu, kalau seorang laki-laki memberikan nafkah, ala ahlihi, kepada bininya, kepada istrinya, nafaqatan, dia kasih nafkah, yahtasibuha, dia tidak ada mengharapkan yang lain. Yahtasibuha maksudnya dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Fahiya lahu shadaqatun, maka nafkahnya itu bernilai sedekah. Kasihlah banyak-banyak sedekah, bernilai sedekah. Rupanya ada laki-laki yang ngasih itu karena bukan, tidak mengharapkan balasan dari Allah. Ada, untuk prestis, untuk cerita ke tetangga, untuk update status, untuk gaya-gaya. Apalagi zaman sekarang semua di-share. Heran manusia sekarang. Banyak saya sekarang fenomena saya tengok di Facebook, setiap makan streaming. Nah, hai guys, kita lagi makanin apa loh? Apa pula makan streaming? Tapi kalau kita komen gini, gua yang makan kenapa? Gua makan, gua streaming. Gua yang makan, kenapa lo yang pening? Kata dia pula. Perempuan makan, mulutnya mangap, encot kiri kanan, ditonton orang. Antum punya istri, makan, streaming ya ditonton semua orang. Gimana ceritanya itu bini antum ditengok-tengok orang? Saya belum masuk lagi di akal pikiran saya, macam mana suami bisa diam dia menengok itu. Berarti dayus itu, tak ada rasa cemburunya sedikit pun. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga. Ini bayangkan begini loh, begini cara berpikirnya. Ini ada piring ini piring, nah, piring, makanlah binian tuh. Ini sekarang laki-laki semua nih, tidak mahram semua. Ini laki-laki semua, bukan abang, bukan adik, bukan sepupu, semua laki-laki ajnabi yang bukan mahram, orang asing, lalu menonton binian tuh makan. Kan begitu tuh, kan ditonton orang tuh kan. Semua follower, viewer yang ada di Instagram, yang ada di TikTok itu menengok dia makan. Semua laki-laki tak mahram menengok makan. Ya tapi kan nggak ada di situ Pak. Memang tak ada, tapi orang tuh nonton semua. Ustaz kok tahu? Dia kan singgah juga sih dia. Nah, saya tidak nonton bini kalian makan. Cuman kadang-kadang sekali lalu dia sedikit. Itu saya lewatkan. Tidak pula saya tuh. Terpikir saya itu. Memang dia tidak ada di alam nyata, itu tak ada. Waktu dia makan itu dia tidak tak nampaknya itu orang itu menonton, tapi orang itu menonton, menengok. Dari mana Ustaz tahu? Kan bisa tuh, sudah ditonton sekian kali tayangan. Bukan perempuan semuanya yang nonton, itu laki-laki. Ibu lah, ibu makan pagi, makan lontong sayur, ditonton orang laki-laki. Zaman dulu kan malu orang kan, malu. Begini orang makan lah, malu. Sekarang mulut nyambung yang saya sampaikan nih kan. Memang sedap gulai rebung. Gulai rebung dari kawan. Kadang orang tak nyambung karena belum sarapan. Kita mau habiskan ini supaya pertemuan akan datang bab baru. 294. Wa an Abdillah bin Amr bin al-Aus. Kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ayahnya dengan anaknya sama-sama sahabat Nabi. Amr bin As sahabat Nabi, anaknya pun sahabat Nabi. Beda dia dengan anaknya 11 tahun. Beda Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Artinya apa? Berarti dia nikah umur
Jadi kalau ada orang yang mengejek-ejek tentang pernikahan Sayyidatuna Aisyah, dia nggak ngerti sosiologi, antropologi. Bagaimana umur pernikahan? Saya di kampung saya dulu, ada tetangga saya, tamat SD nikah. Saya bilang sama anak saya, Hazik, kau Hazik tamat SD, kalau mau aku nikahkan. Alah babah nih gitu. Jadi zaman dulu orang itu asal akil balik. Makanya saya membuat iklan khitan, apa nama khitan wa'atan itu? Sunatron. Khitan pagi bisa akad siang. Saking cepatnya sembuh. Tidak perlu pakai sarung dan bisa main layang-layang. Sunatron. Hubungi wa'atan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kafa bil mar'i, kafa, enough, cukup bil mar'i, cukuplah seseorang itu, innama kafa bil mar'i isman, cukuplah orang itu isman, berdosa, cukuplah dosanya, udah cukup itu dosa. Itulah sehebat-hebat, sedahsyat dosa. Apa itu dosa? An yudayyi'a, menyia-nyiakan. Yudayyi', menyia-nyiakan. Siapa yang disia-siakannya? Mayyaqutu, orang yang wajib dikasihnya makan. Cukuplah itu dah. Tak usah kau tambah dosa lagi. Itu aja pun dah tak tertanggung-tanggung itu dosanya. Menyia-nyiakan orang yang wajib dikasih yaqutu. Qut artinya makanan pokok. Siapa yang wajib kita kasih makan? Anak, bini, orang tua, mertua kalau dia susah. Saya Pak Ustadz, mertua saya itu yang ngasih makan. Berarti kau dapat durian runtuh. Betuah lah kau. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Innama yudayyi'a man yaqutu. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud, ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa ghairuhu, ada dalam kitab Sunan yang lain. Wa rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim. Fi sahihihi, dalam kitab sahih. Bima'nahu, tapi lafaznya tak sama. Jangan nanti waktu dicek, Imam Nawawi tak betul. Lafaznya tak sama. Bima'na, semakna. Qala, apa bunyinya? Kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seseorang itu berdosa. Apa dia? An yahbisa, menahan. Yahbisatnya menahan. Amman yamliku qutahu, dia tahan makanan pokok yang mesti dia bagikan kepada yang wajib memilikinya. Saya punya beras ini punya saya. Siapa yang wajib memiliki beras saya ini? Anak saya, bini saya. Lalu saya tahan beras saya. Ini Ustadz dari tadi cerita tentang suami pelit, bakhil. Ini kira-kira zaman sekarang laki model begini ini ada atau tak ada? Kalaulah tidak mengadu perempuan ini, saya pun tak yakin hadis ini. Saya yakin hadis ini dari Nabi Muhammad, yakin. Saya tak yakin orang macam ini ada zaman sekarang. Jadi memang saya sebelum mengajar itu, saya perhatikan, sebelum saya mengajar itu, beberapa jamaah tuh mengadu dulu persis macam yang ada dalam hadis. Jadi beberapa hari yang lalu datang orang mengadu ke saya. Saya nih Pak Ustadz kerja, menanggung makan anak saya, menyekolahkan anak saya, membelikan laptop saya, membayar angsuran saya. Laki saya udahlah tak mengasihi, bercakap kasar lagi Pak Ustadz. Jadi rupanya yang disebutkan dalam hadis ini ada sekarang, hidup sekarang, hidup pula itu. Kenapa nggak mati aja dia itu? Tapi begitulah hebatnya. Mudah-mudahan Allah jagalah anak kemanakan perempuan kita, jangan sampai dapat laki macam ini. Na'udzubillah. Intinya kalau ada tetangga, kawan model begitu, jangan selalu dicakapkan. Langsung mintakan doa kepada Allah.
Kalau ada perempuan ngadu, lakiku begini, minta, ya Allah, jangan sampailah anak kemanakan ku dapat laki macam laki. Tapi jangan kuat-kuat, tersinggung juga dia. Jangan sampailah anakku dapat laki macam laki kau itu. Ya. Karena cuma pun laki dia itu, sakit juga hati dia. 295. Wa an Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, panggilannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW qala, Nabi berkata, ma min yaumin yusbihu, kalau ada hari subuh sekarang subuh, yusbihul ibadu fi, hamba Allah yang hidup di waktu subuh. Kita ini hidup atau tak hidup? Hidup. Ada rupanya yang tak hidup, ada yang mati tadi malam, tak sampai dia subuh ini. Illa malakani, dikirim Allah 2 malaikat, yanzilani, turun 2 malaikat. Yang sudah meninggal malaikat itu tak turun lagi, yang hidup turun 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Itulah maka ada istilah sedekah subuh. Begitu dimasukkan duit, kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Lalu kemudian yang tak bersedekah, malaikat tadi kan 2, satu malaikat tadi berkata, wa yaqulul akharu, satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mumsik artinya yang menggenggam, yang tak mau bersedekah, digenggamnya duit tadi. Mumsikan talafa, binasakan dia ya Allah. Itu makanya kadang ada subuh-subuh itu pulang sendal hilang, helm hilang, yang lebih parahnya tunangan hilang. Ini gara-gara pelit itu juga lah. Laki hilang gara-gara apa? Pelit. Muttafaqun alaih. Hadis ini pun ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis terakhir 296. Wa anhu, darinya, Abu Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala, Nabi berkata, al-yadul ulya, tangan yang di atas. Ini tangan. Tangan yang di atas. Khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa bada' biman ta'ul, tangan di atas kan lebih baik ya. Kemana dulu kita kasih? Wa bada' biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib kau kasih nafkah. Ini ada duit nih. Kemana dulu? Ke kawan? Bukan. Wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib kau kasih nafkah. Kasih ke bini, kasih ke anak, kasih ke emak, kasih ke ayah. Emak ayah dulu. Dalam hadis tentang terjebak di gua, waktu dia bawa susu, dibawanya susu, anaknya menangis, bininya kelaparan, ditunggunya sampai emak ayahnya bangun. Lalu jaga emak ayahnya, baru dikasihnya. Sisanya baru kasih anak bini. Emak dulu, ayah dulu, bini, anak. Wa khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah, makana an zahri ghina, sebaik-baik sedekah adalah lebih dari yang sudah kita kasih ke yang wajib-wajib tadi. Anak sudah, bini sudah, orang tua sudah, ada berlebih, itu baru kasih ke yang lain. Apa ini namanya? Skala prioritas. Jangan sampai salah prioritas. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, siapa yang memiliki sifat iffah, iffah itu artinya tak minta-minta, menjaga diri, menjaga marwah, menjaga kehormatan, yu'iffahullah, Allah akan menjadikannya punya sifat iffah. Nama sifatnya iffah, orangnya afifah. Kalau perempuan, kalau laki-laki afif. Siapa nama anak kau? Afif. Oh, patutlah dia tak pernah minta duit jajan, karena dia afif, iffah. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang minta cukup. Saya tak pernah minta rezeki ini banyak, yang penting cukup aja. Mau pergi haji cukup, mau pergi umrah cukup, mau makan cukup. Ada rupanya orang yang tak cukup, ada. Kurang. Bakhil.
Orang kaya pun kalau dia bakhil kurang. Pak, duit bapak kan 10 miliar, iya. Kenapa tak mau sedekah 1.000? Karena kalau tak ada 1.000 nih, yang 10 miliar itu pun berkurang. Menjadi 9 miliar, 900 juta, 990, 990. Bakhil, pelit. Wa may yastaghni, siapa yang minta cukup, yughnihillah, Allah mencukupkan dia. Makanya di antara doa yang kita minta, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, minta cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan dalam hati. Punya sepatu cukup, punya sendal cukup. Tapi kalau kurang, mau sepatu merek ini, mau baju merek ini, mau makan restoran ini, kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya manusia ini punya lembah, satu lembah isinya emas semua, cukup? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Waktu mulut sudah disumbat tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia cukup. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari. Ini hanya ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Habis. Pertemuan akan datang masuk bab baru. Bulan Ramadan, bulan baru, semangat baru, bab baru. Kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau suami meninggal, anak itu yang mengasih makannya adalah wali dari pihak laki-laki. Kalau emak ayahnya berpisah, siapa yang mengasih makan anak itu? Ayahnya. Nikah maknya dengan lakinya yang baru. Kalian mahasiswa, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nikah dapat 3 in 1, dapat sepaket, janda anak 2. Lalu kemudian yang wajib kalian kasih makan itu emaknya atau anaknya? Emaknya. Anaknya itu tanggung jawab ayahnya. Anak yang orang tuanya berpisah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayahnya. Jadi mana tahu kalian mengalami seperti itu, didudukkan dulu masalahnya. Kau ini kan punya anak. Anak kau ini aslinya yang ngasih makannya nanti ayahnya. Lalu kata perempuan itu, jangankan anak nih bang, kau apa hukumnya istri memberikan uang untuk keluarganya, ayahnya, emaknya, adiknya, kakaknya tanpa sepengetahuan suaminya? Perempuan punya kebun sawit, punya kos-kosan di dekat Undri, punya kafe, nikah dia sama laki-laki. Pertanyaannya, apakah kebun sawit, kos-kosan dan kafenya itu berpindah hak milik jadi milik lakinya? Tidak. Dalam Islam ada harta milik laki, ada harta milik istri. Misalnya kalian PNS, amin. Banyak orang yang mau PNS. Nikah juga sama bini PNS. Sama-sama ketemu waktu LPJ. Nikah, gajinya sama. Laki gaji 3 juta, bini gaji 3 juta. Apakah dengan menikah lalu 3 juta gaji bini otomatis pindah ke laki? Tidak. Gaji laki punya laki, gaji bini punya bini. Apa beda gaji bini sama gaji laki? Dalam gaji laki itu ada nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sekolah anak.
rekening listrik, itu maka kening laki lebih berkerut dari kening bini. Sama-sama 3 juta gaji karena sama-sama lulus tadi. Gaji si laki ini full tanggung jawab, sedangkan gaji si bini utuh. Itu maka cerah muka dia. Enggak menanggung uang listrik, tak menanggung uang sekolah anak, utuh 3 juta bulat punya dia. Itulah beda gaji laki sama gaji bini. Lalu kemudian mau dikasihnya emaknya duit, pakai gaji dia yang 3 juta tadi. Boleh? Orang punya dia. Tapi sebagai adab. Sebagai adab. Bang, kau kan lakiku. Aku tak mau rusak hati kau. Sebetulnya duit kau lah yang mengasihi makku. Tapi karena gaji kau pun sama gajiku dan banyak tanggunganmu, maka untuk lebaran ini ku kasih emakku THR, ayahku, adikku, abangku, kakakku. Antum tinggal mengangguk aja. Iyalah. Antum tidak berhak melarang, orang itu punya dia. Itulah maka pentingnya laki-laki tahu mana hak kewajiban dia, dan perempuan pun tahu, supaya jangan salah. Kalau tidak, kenapa laki-laki ini salah cakap? Kenapa laki-laki salah pukul? Gara-gara dia salah paham. Disangkanya duit 3 juta itu punya dia, itu bukan punya kau. Laki-laki itu punya dia, terserah dia mau kasih kemana. Tapi karena dia udah ngaji, dia kasih tahu ke kau, sebenarnya bang, aku tak perlu minta izin sama kau, ini kan duit aku. Tapi karena kau imamku, maka duit 3 juta ini kuserahkan sama kau semua. Yang 3 juta, karena ada 30 juta tunjangan untuk aku. Jadi yang upil-upil ini ku kasihlah ke kau. Karena aku tahu kau kan termasuk asnaf fakir miskin yang 8. Asnaf zakat itu kau salah satunya bang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang, mencintai. Kadang jujur itu menyakitkan memang. Jadi begitu tentang masalah duit laki-laki sama duit perempuan ini. Kalau saya sedang menjelaskan ini, banyak perempuan yang senang dengan penjelasan ini. Bagaimana kita tahu tentang ridha Allah? Apakah kita sudah berusaha lalu tak dapat, lalu kita merelakan? Apakah itu ridha Allah? Ridha itu, bahasa Indonesianya ridha itu apa? Hah? Sudah jadi bahasa Indonesia, rela, ridho. Kenapa ayah nyebut rela? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, zahir. Kenapa ayah menyebut lahir batin? Zahir batin. Jadi banyak huruf-huruf itu berubah. Jadi ridho itu rela. Gimana ridho itu Pak Ustaz? Ridho itu begini. Waktu antum memandikan mayat, memandikan orang mati, lalu diambil kapas sama kain putih, dicucukkan ke kayu, dimasukkan ke hidung jenazah itu sama telinga. Ada jenazah itu yang melawan? Nggak ada kan? Itulah ridho. Itulah ridho. Puncak dari ridho adalah saat orang tidak melawan dengan takdir Allah. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat tak melawan saat dimandikan oleh orang yang memandikannya. Itulah dia puncak ridho. Kalau masih melawan, belum. Raditu billahi rabba, aku ridho menerima engkau sebagai Tuhanku, menerima segala keputusanmu, sebagaimana mayat ridho menerima segala perbuatan orang yang memandikannya. Itulah ridho. Antum yang mengantarnya ke kampus, membawanya ospek, mengenalkannya ke senior, menyelamatkannya dari penjahat, antum yang nyarikan kos-kosannya, tapi nikahnya dengan orang lain.
Dan di saat itu antum tak melawan seperti mayat. Nah, itulah dia ridho. Ridho menerima keputusan Allah. Tapi kalau antum masih mengamuk, menumbuk dinding, belum ridho. Tapi kau ngaji sama Ustaz Somad, kata Somad ridho. Aku yang lain ridho, yang ini tidak. Belum putus kajian teman. Kalau putus kaji orang lain. Ridho. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka itu radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Dari mana saya tahu Pak Ustaz saya ini diridai Allah? Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata ulama, saya tahu kapan saya diridai Allah. Hah? Macam mana pula kau tahu kapan kau diridai Allah? Ketika aku ridha menerima keputusan Allah, disitulah Allah ridha kepadanya. Tahu kita haji mabrur? Tidak. Tahu kita dapat Lailatul Qadar? Tidak. Tahu kita dapat taubat nasuha? Tidak. Tapi kita bisa tahu kapan kita diridhai Allah. Kapan? Ketika kita ridha dengan keputusan Allah. Disitulah Allah sedang meridhai kita. Makanya yang paling berat dalam hidup ini adalah ridho. Ridho paling berat. Semua penghuni surga sudah masuk. Mudah-mudahan kita termasuk. Lalu kemudian Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian sudah dapat makan, minum, istana, semua sudah dapat. Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridho kami belum dapat. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima keputusan. Makanya waktu dalam tawaf itu antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, lebih dulu ridho atau jannah? Ridho. Kenapa? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Kebetulan nama suaminya ridho, istrinya jannah. Masya Allah. So sweet. Apakah mandi wajib seorang? Oh, mandi masih wajib. Mandi wajib pula. Apakah masih wajib seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya yang menuntut ilmu walaupun anaknya sudah mendapat beasiswa dan bantuan? Ini mungkin pesan khusus ini dari anak yang tak dikirim lagi sama bapak. Jadi mau direkamnya, mau dikirimkannya ke ayahnya. Kata Ustaz Somad, kirim juga ya, kata dia kan. Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Beasiswa saya 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon saya simpan dalam buku, mana tahu tiba-tiba sakit. 4 tahun tak pernah minta duit. Mak ayah saya bukan fakir miskin. Ada, sebatang dua batang sawitnya ada. Tapi saya minta tak mau. Sampai kata mak saya, ada ini orang kampung kita mau haji, ku kirimlah duit sama dia, supaya nanti di akhirat kalau aku ditanya Allah, pernah aku mengirim duit ke kau? Dikirim mak nilah selembar 100.000. Dibawa sama jamaah haji itu, serahkan ke saya. Saya bilang tak usah kirim, supaya nanti kalau di akhirat kalau aku ditanya Allah, pernah kau kirim anak kau duit? Bisa aku menjawab pernah, kata mak. Saya tak mau. Saya tak mau minta duit. Jadi kalian, banyak mahasiswa ini nanya, gimana caranya biar fokus belajar Pak Ustadz? Mudah aja, jangan kirim duit. Insya Allah fokus kalian. Saya sudah menerapkannya. Fokus saya belajar. Kenapa malah mau ke mall, mau kongko-kongko? Itu kan karena berduit. Coba kalau tak berduit.
Saya 4 tahun di Mesir tidak pernah ke KFC sekalipun, tidak pernah ke mall sekalipun, dan tidak pacaran. Kenapa? Tak berduit. Mana mau orang kita tak berduit? Coba kalau dikirim mak ni dulu dolar-dolar, flyaway cap tupai udah. Jadi hukum asalnya orang tua wajib menafkahi kalian. Adapun prestasi kalian, milik kalian itu memang punya kalian. Maka sebagai orang tua dikirimnya, sebagai anak ditolaknya. Itulah enaknya kalau ayahnya takut sama Allah, anaknya takut sama Allah. Kata si ayah, ku kasih kau duit karena aku takut sama Allah, nanti aku dituntut. Kata si anak, peganglah duit ayah karena aku pun takut sama Allah, menyia-nyiakan duit. Begitulah kalau orang tua saya. Tapi kalau tak usahlah kita teruskan. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan diridhai Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Besok sudah hari Kamis, hari Jumat, 2 hari lagi tinggal. Hari Sabtu kita tunggu sidang isbat. Kalau tak, hari Jumat sore Jumat sore ulil amri, pemimpin wajib mengutus saksi yang adil untuk menengok hilal. Raja Maroko, Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Mengutus saksi tersumpah ke gurun Sahara untuk menengok anak bulan. Presiden Republik Indonesia menitahkan ke Menteri Agama mengutus saksi tersumpah wallahi tallahi billahi untuk menilik anak bulan, dibelikan teropong dengan APBN dari mulai Pulau Sabang, karena menengok anak bulan itu di tepi laut tak ada awan bersih, sampai di Sorong Papua untuk menilik anak bulan. Nampak anak bulan hari Jumat, berarti malam Sabtu sudah tarawih puasa hari Sabtu. Kalau tidak nampak, fa in ghubbi alaikum, tertutup awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Simple. Nampak anak bulan, puasa. Tak nampak anak bulan, anak orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Jadi kalau ada ibu yang punya suami namanya Hilal, sore Jumat itu jangan keluar dulu. Dia sedang dicari-cari orang. Saya asal nampak, saya ada polisi, tentara, PNS yang ada tulisannya namanya Hilal, saya ajak berfoto. Habis itu pas sore-sore itu saya posting. Alhamdulillah hilal sudah kelihatan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqattahami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma aftah lana abwaabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal rizqi, pintu rezeki. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur atas nikmat. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.